Hola besinya Tani. Besti, ibarat menjilat ludah sendiri. Zanzabella yang sebelumnya melalui video yang beredar di sosial media menyebut gak mau bahas Nikita Mirzani lagi. Lantaran katanya udah gak FYP. Nah, baru-baru ini justru ke gap lagi-lagi bahas Nikita Besti. Dalam video yang beredar tersebut kali ini, Zanzabella diduga justru perhatian sama Nikita. Hal tersebut terlihat dari beberapa poin yang dibahas Zanzabella tentang Nikita dalam sidang kemarin 16 Oktober 2025. Di mana Zanzabella yang diduga nyinyirin pledoi Nikita juga mengomentari perihal kesopanan. Di mana hal tersebut juga ramai di sosial media. Zanzabella yang diduga geram dengan gaya hijab Nikita bahkan sampai menyebutnya benga dalam videonya itu. Dan diduga meminta Nikita bersiap-siap untuk masuk aja karena menurutnya sudah banyak yang dipermainkan. Nah, di sisi lain diduga menyindir balik Zanzabella, Koko Hiroshima pun terlihat mengunggah perihal pembenci Nikita yang justru begitu perhatian pada Nikita. Dengan terus membahas Nikita, Besti. Dan kalau Koko Hiroshima bahas pembenci Nikita, hal berbeda justru terlihat dari Mario Lauta yang justru membahas 5 tipe pendukung Nikita yang justru diduga menyindir pembenci Nikita dengan memberi saran agar jalan-jalan kalau stres kena Besti. Harus sopan ya. Harus Kaniki mungkin boleh jelasin Kaniki alasannya siapa nih? Kaniki sini dong dikit. Kaniki jelasin Kaniki mau pledoi gimana? Siapa nih Kaniki? Hari ini aku jadi putri Fir'aun ya. Karena kemarin aku dibilang tidak sopan, maka hari ini aku berikan kesopanan. Gimana sebetulnya? Udah bikin sendiri, nanti bener aja. Berapa halaman Kak? Dibacain sendiri nggak Kaniki? Dibacain sendiri nggak? Ibadahnya menjalankan ibadah gimana? Alhamdulillah ibadahku lancar. Kaniki persiapannya pledoi seperti apa Kaniki sedikit? Pledoi sholat aku sholatin, sholat gerhana, sholat maya. Misalnya aku habis wudhu. Itu kan saya Ya tetap aja ada. Kalau di ajaran aku ada pokoknya. Soalnya auranya agak panas. Udah harus sopan. Bila perlu nanti besok masuk Win. itu lagi rame loh Kaniki. Lihat si RM tadi tiba-tiba pakai hijab dengan hijabnya yang suka-suka dia gitu ya, rambutnya nampak gitu kan, artinya nggak bener-bener, udah pastilah nggak bener-bener. Lalu dia bilang kalau perlu gue itu sampai jongkok-jongkok katanya biar kelihatan sopan. Benga, orang terlihat sopan itu bukan dari dia pakai jilbab apa enggak. Lagian kalau sekarang kau lakukan itu sama dengan kau melece ya, nggak merubah apapun. Apalagi si pledoi kau kayak gitu. Udahlah siap-siaplah kau masuk ya. Udah terlalu banyak yang kau permainkan, sampai busana pun kau permainkan. Kayak seolah-olah pakai baju kayak gitu biar ini biar itu kelihatan baik ya. Kami tahu kau itu cita-citanya adalah menjadi penghuni neraka biar bisa jumpa sama Marilyn Monroe dan lain-lain kan. Selamat Anda masuk neraka dunia ya, di penjerong. 4 tipe pendukung Nikita katanya ya. Boleh nggak ditambahin jadi 5 aja? Satu lagi pendukung yang sedikit terganggu ya secara apa gitu. Udah sih, jangan bikin kericuhan mulu, puyeng ngeliatinnya, tau nggak? Kalau udah stres jalan-jalan Besti, jangan didiemin, nanti bahaya. Ulinin ya, dibawa ulin, dibawa main gitu. Punya duit, habisin ya kan. Besok cari lagi, jangan dibawa stres hidup. Ya, ada sana. Udah ya, bye. Pembencinya Nikita semakin menjadi-jadi. Kemarin Nikita pakai kerudung, katanya pencitraan lah, katanya kenapa kerudungnya cuma setengah lah, kayaknya Nikita Mirzani itu untuk biar dikasihani lah. Giliran Nikita tidak menangis saat pledoi, tetapi pledoinya itu dia baca dengan lantang ya. Nanti dia bilang lagi kurang ajar lah, itu apalah, kenapa udah diprediksi dia bakalan ngemis-ngemis, bakalan nangis-nangis, kok malah dia tegar lah. Kemarin pakai jaket, katanya pinjaman lah, tahu nggak? Pembenci-pembencinya Nikita itu ya kayaknya lebih perhatian deh daripada fans-fansnya Nikita, pendukung-pendukungnya Nikita. Karena kenapa? Karena dia itu sedetail itu dia memperhatikan Nikita gitu. Saking apa namanya ya,
hidupnya itu dia dedikasikan untuk memperhatiin Nikita gitu. Bicarain Nikita terus, dak pagi, dak siang, dak subuh. Iya, kembali lagi pagi, siang, subuh. Ngomongin Nikita aja. Kenapa sih ngomongin Nikita terus? Kenapa? Kalau nggak ngomongin Nikita nggak rame ya? Salam dari Kokohiro Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Ya, dalam sidang pledoi kemarin Nikita emang terbilang sangat berani dalam isian pledoinya. Tak hanya membahas perihal jaksa yang menurutnya memberikan tuntutan karena adanya dugaan dendam pribadi, namun Nikita pun sempat meminta jawaban dari pengunjung sidang untuk menjawab pertanyaannya perihal dugaan jaksa yang menganggap perbuatannya meresahkan ketika pertanyaan pertama kali dilempar ke jaksa namun tak dijawab, hingga membuat Nikita ditegur hakim, Besti. Lalu bagaimana tanggapan kuasa hukum Nikita atas pledoinya tersebut? Akankah tim kuasa hukum Nikita akan tetap yakin akan kebebasan atau keringanan hukuman Nikita setelah pledoi dibacakan itu? Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bahwa dalam surat tuntutannya, jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa saya meresahkan masyarakat dalam skala nasional. Tuduhan tersebut merupakan tuduhan tidak benar dan tidak berdasar, sebab perkara ini adalah perkara yang dimulai dari adanya hubungan hukum perdataan di mana Reza Gladys meminta bantuan kepada saya melalui Ismail Marzuki. Reza Gladys meminta bantuan kepada saya yang notabene saya adalah seorang public figure, artis yang terkenal. Tentu harus ada nilai ekonomis yang harus dibayar. Sehingga terjadilah kerjasama dengan pembayaran sebesar 4 miliar yang disepakati oleh Reza Gladys dan Ismail Marzuki. Dalam perkara ini tidak melibatkan masyarakat, apalagi masyarakat berskala nasional. Jaksa jangan mengklaim perbuatan saya telah meresahkan masyarakat, karena tidak ada masyarakat yang resah dengan saya. Justru perbuatan saya yang memberikan edukasi kepada masyarakat adalah perbuatan baik. Saya mau bertanya sama jaksa, mumpung bisa ditanya ya. Masyarakat mana jaksa yang saya resahkan? Tolong terdakwa ya dibaca saja ya. Ya, karena kemarin bawa meresahkan masyarakat yang mulia izin. Karena jaksa tidak bisa menjawab, saya bertanya kepada masyarakat yang ada di belakang perbuatan saya meresahkan kalian tidak? Tidak. Terima kasih. Saya ingatkan lagi kepada terdakwa ya untuk membacakan pledoinya. Tidak usah minta komentar siapapun ya. Saya ingatkan sekali lagi terakhir ya. Ya, yang mulia. Soalnya kemarin jaksa bawa Terakhir ya. mulia. Silakan dibaca. Reza Gladys sendiri telah merusak nama baik dan martabatnya karena menjual produk skincare yang overpriced, tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Di samping itu, Reza Gladys mengklaim bahwa produk itu adalah miliknya. Ternyata di persidangan terungkap fakta bahwa itu adalah milik Riber Skin yang sudah ditempel stiker oleh Reza Gladys, kemudian diperjualbelikan secara bebas di e-commerce. Jadi terbukti, bukan saya yang merusak nama baik dan martabatnya, melainkan Reza Gladys sendiri yang merusak dirinya sendiri dalam fakta persidangan. Jaksa tidak menggunakan otaknya untuk berpikir. Apabila produk Loyal Pustersa tersebut tidak dijual lagi sejak awal tahun 2024 oleh Reza Gladys seperti yang disebutkan jaksa dalam surat tuntutannya, maka logikanya kenapa Reza Gladys merasa ketakutan dengan postingan reposan yang saya lakukan pada bulan Oktober 2024? Kalau orang yang otaknya sehat semestinya, jika produk Loyal Pustersa tidak dijual lagi sejak tahun 2024, Reza Gladys tidak perlu merasa takut. Karena hal itu tidak benar. Kenapa Reza Gladys merasa takut dengan sesuatu yang tidak benar dilakukannya? Tadi juga Niki mengatakan kalau tuntutan dari jaksa ini adalah seperti ada dendam pribadi gitu kepada Nikinya. Itu seperti apa? Ya itu dengan apa yang sudah disampaikan jaksa lewat tuntutannya kan pasti kan ditangkis ya lewat pembelaannya Mbak Niki sendiri gitu kan, dan kami selaku penasihat hukum juga bisa menjawab apa-apa saja yang sudah dituduhkan jaksa lewat tuntutan. Kita melakukan pembelaan. Sesuai dengan apa yang sudah ada dalam pledoi ya. Mereka juga tidak berubah seperti apa yang menanggapi pledoi kami ya, sesuai dengan tuntutan mereka juga ya, pasti kami juga sesuai dengan apa pledoi kami seperti itu. Ya, kami harapkan tentunya menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan atas perkara ini.
kami optimis bahwa keadilan itu akan selalu ada. Tak hanya memasukkan perihal dugaan tuduhan jaksa yang menyebutnya tidak sopan dalam persidangan, dalam pledoinya Nikita pun mengungkap perihal fakta persidangan yang ia rangkum tentang saksi dan juga pelapor, yaitu salah satunya Reza Gladys dan Atoba Mufid yang dibacakan Nikita dalam pledoinya. Dan dengan tegas Nikita pun meminta agar Reza Gladys ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan keterangan palsu karena menurut Nikita ada perbedaan keterangan Reza dan sang suami Atoba Mufid saat di BAP dan saat jadi saksi. Nah, terkait hal tersebut pun rupanya tak lama kemudian ditanggapi Tessa Mariska Besti. Melalui unggahan video di akun TikToknya, Tessa pun diduga seraya menanyakan keamanan jantung Reza Gladys atas permintaan Nikita agar dikeluarkannya surat untuk penetapan tersangka atas dirinya dan sang suami. Bahwa dalam persidangan ini terungkap fakta-fakta glowing bus sel yang diperjualbelikan oleh Reza Gladys adalah milik orang lain, yaitu milik Liberskin yang ditempeli stiker oleh Reza Gladys bersama suaminya. Fakta ini diakui dan dibenarkan sendiri oleh Reza Gladys dalam persidangan ini. Fakta ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Dr. Oki, Dr. Samira. Reza Gladys dalam berita acara pemeriksaan mengatakan miliknya. Ternyata di persidangan Reza Gladys mengakui itu milik orang lain yang sudah ditempel stiker kemudian dijual di e-commerce. Artinya dalam persidangan ini Reza Gladys sudah memberikan keterangan palsu dan harus ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, melalui nota pembelaan pledoi ini, saya mohon kepada Bapak Hakim yang mulia untuk mengeluarkan surat penetapan tersangka untuk Reza Gladys dan suaminya Atoba Mufid yang sudah menjadi saksi palsu di depan fakta persidangan. Surat penetapan TSK diminta oleh Nikita Mirzani, tolong diterbitkan kepada majelis. Surat TSK diterbitkan katanya untuk DRG dan suaminya. Wow, panas sih, panas sumpah. Surat TSK minta diterbitkan. Apa kabar DRG, suami aman? Bagaimana kalau dikabulkan? Aman lah ya. Tak hanya tegas dan berani dalam ungkapan pledoi yang ia bacakan dalam sidangnya perihal dugaan merasa adanya ketidakadilan terhadap jaksa kepadanya untuk tuntutan yang telah diberikan yaitu 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, Nikita pun sempat dengan tegas mempertanyakan perihal kelanjutan produk Reza Gladys yang diduga Niki berbahaya. Dan yang gak kalah cukup mencengangkan Besti, Nikita juga dalam pledoinya mempertanyakan perihal apa tindakan negara atas Reza Gladys yang diduga Nikita telah menutupi kejahatannya. Serta apa tindakan negara atas jaksa yang diduga Nikita telah membantu Reza Gladys dalam menutupi kejahatannya. Betapa besarnya moral dari jaksa penuntut umumnya menangani perkara saya ini. Tergambar dari adanya surat tuntutan, jaksa penuntut umumnya akan menuntut saya 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar subsidi 6 bulan. Dalam perkara ini terdapat banyak sekali kejanggalan karena ancaman pencemaran tidak terbukti, ancaman membuka rahasia tidak terbukti, pemerasan tidak terbukti, bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan ini semua mengarah kepada adanya kesepakatan kerjasama yang dibangun atas nama bisnis. Tidak ada unsur pemerasan yang saya lakukan. Terbukti dari adanya percakapan antara Reza Gladys dengan cengengesan berbicara dengan Ismail Marzuki. Kemudian terbukti juga adanya chat WhatsApp dari Reza Gladys kepada Ismail Marzuki. Tapi sangat aneh, tiba-tiba disimpulkan saya melakukan tindak pidana pencucian uang. Kepada Bapak Presiden, Bapak Kejaksaan Agung, Bapak Menko Polhukam dengan tuntutan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar subsidi 6 bulan yang dilakukan jaksa penuntut umum ini kepada saya akan menyisihkan sisi ruang yang gelap bagi penegakan hukum di Indonesia. Jikapun seandainya saya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka produk berbahaya milik Reza Gladys yang katanya saya ancam akan dibuka rahasianya, kelanjutannya bagaimana? Kalau memang produk skincare glowing booster sel yang terbukti punya orang lain ditempel stiker oleh Reza Gladys dan suaminya dianggap tidak berbahaya, kenapa tidak dijual lagi oleh Reza Gladys dan suaminya?
Kalau memang produk skincare glowing booster cell dianggap tidak berbahaya, kenapa tidak ada BPOM-nya? Kalau memang produk skincare glowing booster cell dianggap tidak berbahaya, kenapa Reza Gladys Taku diketahui orang banyak? Bapak Hakim yang mulia, marilah kita semua yang ada di sini berpikir dengan akal dan pikiran yang sehat. Jangan mau melibatkan diri apalagi sampai dipermainkan oleh mafia-mafia skincare berbahaya yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan keuntungan yang banyak. Kalau produk skincare glowing booster cell tersebut berbahaya, berarti benar dong Reza Gladys menutupi kejahatannya dan jaksa penuntut umum juga ikut menutupi kejahatan Reza Gladys. Terus pertanyaan saya, apa tindakan dari negara kepada Reza Gladys yang sudah melakukan kejahatan dan apa tindakan dari negara kepada para jaksa penuntut umum yang menangani perkara saya ini yang sudah melindungi Reza Gladys sebagai pelaku kejahatan? Kenapa sebab akibat dari kasus ini tidak ditindaklanjuti sampai ke akar-akarnya? Ini masalah sangat serius, bukan untuk kebaikan satu atau dua orang saja, tapi ini untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Nah Besti, kalau Nikita terlihat begitu berani dan tegas dalam nota pembelaan yang ia bacakan di ruang sidang, bahkan saking berani dan tegasnya sampai ada yang geleng-geleng kepala Besti. DJ Indah dalam video yang beredar di sosial media justru menyebut kalau jaksa sudah berhati baik karena tak menuntut Nikita 20 tahun cenah Besti. Ia pun menambahkan, meski terlihat happy, menurutnya kalau nanti udah di Pondok Bambu pasti bakal merana cenah. Orang Aceh namanya Susan, gue inget banget tuh. Dia itu kasus gue ngeri, tau lah Aceh daun apa ya kan, takut keben. Diponis 17 tahun, tahu nggak? Itu pulang-pulang dia langsung pingsan kedebuk. Lu bayangin aja tuh, pingsan. Lah ini lu kira 10 tahun nggak tinggi-tinggi, cuma termasuknya murah dia dengan di ancaman 20 tahun dikasihnya segitu termasuk murah, termasuk baik itu jaksanya. Siapa yang pingsan? Ya itu yang diponis. Temen bunda satu sel, gitu, ngerti nggak? Jadi mau lu sok happy, sok bagaimana tetap aja udah di Pondok Bambu mah ya, pulang Pondok Bambu mah merana, meratapi, menangisi nasib. Aduh, lu kira cuma dia doang yang main HP di Pondok Bambu? Gue juga sama sayang megang HP di Pondok Bambu zaman dahulu kala, ngerti nggak ya? Sama zaman dahulu kala juga gue pegang HP, ngerti nggak sih? Terus dengan megang HP lu bisa menebus kebebasan gue, kebahagiaan gue? Tidak. Yang gue inginkan adalah kebebasan, ngerti nggak? Gue pengen kumpul sama anak, sama keluarga, itu yang terpenting. Kasus apa Bun? Kasus narkocoy sayang. Benyong nggak Bun biar pegang? Kalau bayar sih enggak. Kalau bayar mah enggak sayang. Cuma resikonya kalau ketahuan handphone diambil gitu, ngerti nggak? Jadi kita pakai handphonenya ngumpet-ngumpet, nggak ada yang walaupun sekelas lu mau siapapun itu pakai handphone itu pasti ngumpet-ngumpet, nggak ada yang transparan blak-blakan, nggak ada, ngumpet-ngumpet pakainya. Tapi kalau ketahuan ya diambil handphonenya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.